Pemirsa Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meninjau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Suta, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengecekan area terminal ini dilakukan sebagai upaya kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman ke masyarakat yang ingin pulang ke kampung ataupun berlibur. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Gilbert Semsandro, wartawan Tribun Tangerang untuk mendalami informasi ini, pemirsa. Rekan Gilbert, selamat sore. Ya, baik. Selamat sore, Justina. Rekan Gilbert, berapa jumlah personel lintas instansi yang kemudian disiagakan dan bagaimana pembagian tugasnya? Ya, Justina dapat dilaporkan bahwasanya Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengerahkan 200 personil sejak pekan lalu untuk melakukan pengamanan selama angkutan Natal 2025 dan juga tahun baru 2026. Selanjutnya dari jumlah personil tersebut juga ditambahkan pasukan tambahan dari BKO atau BKO dari Polda Metro Jaya berjumlah 144 personil, di mana terdiri dari TNI, kemudian juga ada dari petugas ataupun ke pihak keamanan Angkasa Pura Indonesia atau Aviation Security, dan juga sejumlah petugas pengamanan di wilayah yang tersebar di 3 terminal Bandara Soekarno-Hatta. Dan para personel pengamanan ini dilakukan disebar di 3 terminal yang menjadi pintu masuk ataupun keluarnya bagi para penumpang yang berangkat ataupun pergi dari Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Stina. Gilbert, kami juga menerima informasi layanan antar terminal gratis bagi penumpang Bandara Suta. Ini sejauh mana efektivitasnya, rekan? Iya, untuk layanan antar penumpang antar terminal yang dihadirkan Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini cukup efektif membantu pergerakan penumpang yang mana tersesat ataupun tidak sesuai dengan maskapai keberangkatan pesawatnya sendiri, di mana pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta menyediakan setiap personel kepolisian di setiap terminal untuk melayani penumpang yang membutuhkan bantuan perpindahan terminal dari terminal 1 ataupun terminal 2 juga terminal 3 secara dalam waktu yang singkat, dan masyarakat bisa dapat langsung mendatangi setiap posko pelayanan ataupun terpadu yang dihadirkan di setiap terminalnya, ataupun menyambangi ataupun menanyakan informasi kepada pihak petugas pengaman untuk kemudian diarahkan kepada posko dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan hingga saat ini sendiri sudah tercatat sudah lebih dari 30 penumpang yang menggunakan jasa layanan antar penumpang antar terminal ini, di mana sejak pekan lalu cukup banyak penumpang yang disebutkan salah titik ya, ataupun salah terminal keberangkatan, yang seharusnya terminal 3 ataupun terminal 2 berada di terminal 1, sehingga dengan jam waktu keberangkatan yang sudah mepet, tidak memungkinkan untuk para penumpang tersebut melakukan perjalanan sendiri menggunakan angkutan transportasi umum ataupun massal yang dihadirkan pihak Angkasa Pura seperti adanya bis ataupun Skytrain. Penumpang bisa dapat langsung menghubungi pihak kepolisian yang berjaga, menceritakan apa yang kebutuhan yang dibutuhkan, keperluan yang dibutuhkan, lalu pihak kepolisian pun akan langsung mengarahkan ke mobil patroli yang telah disediakan di setiap terminal untuk diantarkan ke terminal tujuan tempat pemberangkatan dari pesawat yang akan ditumpangi dari penumpang tersebut. Baik, rekan Gilbert, seperti yang kita ketahui, pastinya nanti akan ada penumpang dari segala usia dan juga segala kondisi. Fasilitas apa saja yang kemudian disiapkan khusus untuk kelompok rentan selama lonjakan penumpang terjadi? Ya, Justina. Selama masa angkutan Nataru 2025-2026, Polres Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Angkasa Pura dan juga kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta menyediakan sejumlah fasilitas yang dapat dimanfaatkan penumpang sembari menunggu penerbangan mereka. Pasal memang lonjakan penumpang yang cukup tinggi membuat pihak kepolisian dan juga pihak Angkasa Pura mengimbau masyarakat untuk datang lebih dulu ataupun lebih awal ke terminal untuk melakukan penerbangan mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ketibaan masyarakat pun setelah melakukan proses check-in dan juga boarding pass, masyarakat bisa menikmati sejumlah layanan yang dihadirkan, seperti halnya layanan ramah anak untuk orang tua yang bawa anak kecil mereka, seperti playground seperti itu yang bisa dimanfaatkan, dan di sana juga ditempatkan 2 hingga 3 personil kepolisian wanita atau polwan untuk menjaga ataupun mengawasi aktivitas anak-anak di tempat bermain yang ada di dalam area terminal Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga terdapat sejumlah area
tunggu yang sudah disiapkan seperti halnya di Terminal 1C, di mana Terminal 1C baru saja pada tengah November 2025 kemarin baru saja diresmikan beroperasi untuk mengakomodir masyarakat khususnya di masa Nataru ini. Dan Terminal 1C ini terpantau tersedia sejumlah fasilitas, ya, tidak hanya tempat ruang tunggu yang nyaman dan juga akses yang mudah untuk penumpang berjalan dari tempat proses boarding pas menuju proses check-in. Di Terminal 1C juga terlihat nampak ramai seperti mall lantaran banyaknya tempat-tempat restoran makanan cepat saji yang berada tepat di jalur perjalanan penumpang yang akan hendak masuk ke dalam pesawat. Dan restoran berjejer ini terlihat cukup ramai didatangi masyarakat penumpang yang sambil menunggu penerbangan mereka, dan juga dengan setiap fasilitas yang dimiliki setiap restoran. Dan jika dilihat secara sekilas, area tersebut cukup membuat terkejut dan merasa tidak berada di area Bandara Soekarno-Hatta. Namun hal tersebut sengaja didesain ataupun dibuat untuk memberikan rasa aman ataupun nyaman kepada penumpang selama menunggu penerbangan mereka di dalam proses Nataru hingga ke depannya nanti. Begitu, Justina. Baik, ancaman keamanan apa saja yang paling diantisipasi oleh Polda Metro Jaya, rekan Gilbert, baik secara fisik maupun cyber selama Nataru ini? Untuk skala ancaman yang tingkatkan pengawasannya kepada setiap penumpang, pertama tentunya kepada setiap barang bawaan, di mana barang bawaan penumpang harus lebih dulu melakukan X-ray sebelum masuk ke dalam area check-in untuk bisa apabila dilakukan penyimpanan dalam bagasi untuk bisa dilakukan dibawa ke dalam bagasi pesawat. Dan selain dari pihak kepolisian juga pihak Badan Karantina Indonesia sudah melakukan sidak kemarin di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya Terminal 3 melihat proses X-ray barang bawaan yang harus dilakukan pemeriksaan ke karantina, di mana Kepala Barantin Sahat Panggabean juga menyebut bahwasanya pihaknya juga tidak mentolerir ataupun tidak mengendorkan pengawasan selama proses angkutan Natal dan Tahun Baru ini, di mana Barantin juga menyiagakan petugasnya 24 jam tanpa adanya libur untuk melakukan pengawasan dan pelayanan lebih dulu kepada masyarakat, kepada penumpang, di mana memang yang diawasi untuk tidak dapat dibawa melintasi dari Bandara Soekarno-Hatta adalah tentunya pertama hewan kesayangan cukup yang dibawa oleh penumpang seperti anjing dan kucing, dan juga sumber daya hayati seperti biji-bijian dan juga sayur-sayuran yang dinilai masih ada di tempat tujuan sehingga tidak perlu dibawa oleh penumpang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, pihak kepolisian juga mengawasi sejumlah penumpang yang menunggu di area luar, di mana bagi tim Polda Metro Jaya sudah menurunkan K9 ataupun unit K9 ataupun anjing pelacak untuk melakukan proses pengamanan ataupun identifikasi terhadap penumpang-penumpang yang dikhawatirkan ataupun dicurigakan. Dan dari pihak imigrasi juga memperketat pengamanan melalui penyediaan ataupun penempatan personil di tempat bagi penerbangan menuju internasional, yakni saat melakukan proses pengisian data di aplikasi All Indonesia. Dan hal ini sudah terpantau oleh pihak pemerintah pusat, di mana Menteri Agus Harimurti Yudhoyono ataupun AHY dan juga Menteri Pariwisata sudah menyambangi sebelum dari Kapolda tiba, sudah menyambangi dan melihat setiap proses ataupun alur yang dibutuhkan penumpang untuk masuk ke dalam pesawat, baik itu penerbangan internasional ataupun penerbangan domestik. Karena memang setiap harinya minimal terdapat 160.000 hingga 170.000 penumpang, pergerakan penumpang yang berangkat dan juga tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk kali ini memang masih lebih tinggi jumlah penumpang yang akan berangkat dibanding penumpang yang tiba di bandara terbesar se-Indonesia tersebut, Justina. Baik, apakah ada peningkatan teknologi pengamanan seperti CCTV atau sistem pemantauan penumpang selain tadi yang disebutkan oleh rekan Gilbert bahwa pengamanan ini menempatkan sejumlah personel di beberapa titik, rekan Gilbert? Ya, untuk semakin mengawasi, memantau pergerakan penumpang dan juga melakukan pengawasan yang tingkat tinggi, kami sudah mencoba mendatangi di mana sediakan oleh pihak Angkasa Pura Indonesia posko Nataru yang berada di Terminal 1B. Di dalam posko Nataru ini tersedia seluruh sejumlah monitor berukuran besar, di mana monitor tersebut menampilkan seluruh CCTV yang ada di area Bandara Soekarno-Hatta. Tidak hanya berada di area Terminal 1, 2, dan 3, CCTV juga terdapat ataupun terlihat untuk di area pelataran Terminal 1, 2, dan 3, dan juga di akses jalan raya masuk maupun keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, di mana ada juga CCTV yang terpasang di ruas jalur perimeter selatan, perimeter utara, dan juga pintu tol
Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan tidak adanya penghambatan ataupun pelambatan pergerakan penumpang ataupun aktivitas penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan di dalam posko tersebut selain dilengkapi oleh petugas Angkasa Pura, terpantau juga disediakan ataupun disiagakan 2 personil IT yang dapat melakukan pengecekan secara berkala setiap harinya, setiap jamnya untuk memantau pergerakan, di mana nantinya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian yang bertugas di dalam posko Nataru tersebut. Dan di posko Nataru ini sediakan sedikitnya 3 personil kepolisian untuk dapat menerima laporan dari petugas IT apabila ada hal yang dicurigakan, untuk kemudian selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian dan pengamanan yang berada di area Bandara Soekarno-Hatta, baik terminal dan juga luar terminal. Demikian, Justina. Tentunya perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami di sini ada rangkaian dari pagi, dari siang kami mendampingi Bapak Kapolri ya untuk melaksanakan pengecekan di stasiun Kereta Senen, yang mana bisa juga hadir dengan Pak Menhub ya, memonitor bagaimana situasi arus pengunjung yang masuk maupun yang keluar di stasiun Senen. Dari situ kami juga langsung ke stasiun Bulak Gebang ya, Pulau Gebang, terminal Pulau Gebang ya, terminal bis Pulau Gebang. Nah, di sana juga kami melihat bagaimana arus penumpang bis ya, yang mana ada penurunan ya dibanding hari sebelumnya. Dan juga saat ini setelah dari terminal Pulau Gebang, kami langsung ke Bandara Suta di terminal 3 ya, untuk memonitor situasi keamanan ketertiban di wilayah bandara ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini hasil laporan dari GM ya, dari Dinas Perhubungan dan juga dari Kapolres, bahwa di sini sampai saat ini sudah dalam keadaan kondusif ya, semuanya lancar. Cuma kalau untuk penumpang tadi informasi ada kenaikan Pak ya, kenaikan sebesar 5% ya dibanding hari sebelumnya. Dan juga perlu kami sampaikan di sini bahwa kami di sini melaksanakan pengamanan dibantu dengan rekan-rekan dari TNI ya, dan juga dari pihak bandara. Dan tentunya kami juga sudah menyiapkan layanan 110 ya, di depan ada kita siapkan barcode ataupun layanan 110 tersebut, yang mana melayani para penumpang ya. Para penumpang barangkali mereka membutuhkan kecepatan, ada perubahan tiket atau perubahan tempat, ataupun para penumpang tidak tahu di mana terminal 1, terminal 2, terminal 3, kita bisa langsung cepat mengantarkan. Dan sudah terdata sampai hari ini sudah 28 orang. Hari ini saja sudah 6 orang yang minta tolong untuk bisa patroli kami mengantar ke sesuai terminal yang mereka tuju. Nah itu. Dan mudah-mudahan kita doakan ya ke depan tetap situasi banyak depan lancar, kondusif ya. Dan juga saya pesan pada masyarakat ya, tetap untuk pengguna jalan, hati-hati di jalan ya, tetap perhatikan kondisi badan, kesehatan, dan juga antisipasi faktor cuaca yang mungkin bisa berubah-ubah ya, menjadi baik ataupun tidak baik. Dan juga utamakan faktor keselamatan ya. Dan ubud-ubud ya, utamakan faktor keselamatan di jalan raya. Karena apa? Karena keluarga dan saudara, orang tua sudah menunggu di rumah ya. Itu saja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejauh ini ada koreksi Jenderal dari tadi terminal, stasiun hingga bandara? Tidak ada, semuanya berjalan lancar ya. Pak, ini kan dari Polres Bandara ini ada inovasi apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.